Shalom semua, seluruh keluarga, seluruh jemaat GBI Lewi Pondok Gede. Terima kasih buat kesempatan untuk hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan. Dan hari ini saya punya judul yaitu Normal yang Baru dan Kristen yang Normal. Atau New Normal and Normal Christian Life. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, berkati kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita sedang mengalami yang namanya situasi pandemik. Dan kita sudah mendengar banyak banget ya. Bagaimana new normal di mana-mana. Entah itu di gereja, di pelayanan, sebuah bisnis, ataupun keluarga. Kita di keluarga mulai mendapatkan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita nggak pernah alami. Ya, sering bertemu kalau nggak bisa bisa mengantisipasi, maka kita malah jadi bertengkar. Atau bahkan ketika kita bekerja di rumah, kita mungkin mengalami kesulitan dengan menggunakan teknologi, menggunakan media-media yang ada. Kita mulai mencoba behavior yang baru, kita stres, panik, itu bisa menjalar kemana-mana situasinya. Lalu, atau mungkin kita sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Ini juga bisa berdampak sama hidup kita. Jadi, cenderung kita mengatakan, okay, this is new normal. Saudara, saya percaya banget bahwa new normal harusnya nggak pernah jadi masalah buat kita. Siapa kita? Orang percaya. Kenapa? Karena ya, walaupun kita menghadapi masa new normal ini, banyak sekali yang kita adaptasi, kita modifikasi, kita berusaha untuk menjadi relevan kalau memang kita sebuah gereja, sebuah pelayanan. Gimana bisa menjadi relevan untuk generasi, menjangkau kepada setiap keluarga dalam masa-masa sulit ini. Tetapi saya percaya bahwa keadaan memang selalu bisa berubah. Jadi walaupun di masa-masa pandemik ini perubahannya begitu signifikan dan terjadi begitu mendadak. Tapi bagi saya sadar bahwa Tuhan gak pernah kaget. Saya gak berani mengatakan bahwa Tuhan yang merancangkan semua ini, tapi saya percaya apapun yang dirancangkan, apapun yang terjadi di saat ini, ada rancangan Tuhan yang besar yang gak bisa diapa-apain oleh siapapun. Itu kenapa walaupun kita menghadapi masa-masa normal yang baru ini, tapi saya percaya bahwa Kristus telah mengalahkan permasalahan ini. Yesus telah mengalahkan masalah di dunia. Coba kita buka sebentar di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi di dalam dunia kita pasti menderita penganiayaan. Kita pasti, kalau kita boleh keluarkan konteks sedikit, kita pasti bisa mengalami masalah. Entah itu masalah yang kita buat sendiri, atau itu masalah dari orang lain. Tapi intinya kita pasti mengalami problems di dunia ini. Bahkan penganiayaan. Tapi Alkitab bilang, Yesus mengatakan, kuatkanlah hatimu. Teguhkan hatimu. Dalam terjemahan lain, take heart. Ya. Pegang hatimu, ambil hatimu, kuatkan hatimu. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus telah mengalahkan dunia. He has conquered the world. Jadi ngapain kita mempelajari dunia yang udah dikalahkan? Harusnya kita mengenali Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Dan saya suka sekali 1 Yohanes 5, coba sebentar. 1 Yohanes 5 dibilang gini, ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi tadi di Yohanes 11 dikatakan bahwa aku mengatakan hal ini supaya kamu beroleh damai sejahtera. Walaupun kamu mengalami penganiayaan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. So it's not about the problem. It's not about what the world can do to you. Jadi ini bukan masalah tentang apa yang dunia bisa lakukan sama saudara. Ini bukan masalah apa yang dunia bisa kerjakan buat hidup saudara. Tetapi apa yang saudara kenali tentang Tuhan yang telah mengalahkan dunia. It's not about the world. Bahkan it's not about you. It's about God who has conquered the world. Dan dia bilang gini, di 1 Yohanes 5, sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang born from God atau born of God, semua yang keluar dari Dia,
Lihat ya, semua yang keluar dari dia. Yang lahir kan artinya kan dikandung lalu keluar. Ya, artinya kalau kita lahir dari Allah, kita keluar dari Dia, maka kita mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, iman tanpa pengenalan nggak mungkin. Maka dia bilang iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Iman itu sebuah pemberian. Jadi kembali lagi, Tuhan. Jadi saya percaya bahwa normal yang baru gak akan mengalahkan orang-orang yang sudah hidup baru dalam Tuhan. Jadi permasalahannya, kita boleh bertanya, apakah kita sungguh-sungguh sudah jadi baru? Pertanyaan pertama. Atau mungkin saudara mengatakan, yes, dalam iman saya sudah jadi baru. Oke, yang pertanyaan kedua, apakah saudara sudah menghidupi identitas saudara sebagai manusia baru? Kenapa? Karena manusia baru adalah orang-orang Kristen yang normal. Harusnya orang-orang Kristen yang normal hidup dengan identitas yang baru di dalam Kristus. Coba kita buka Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah saudara, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Jadi orang-orang yang hidup dalam iman udah pasti hidup dari Allah. Ya, jadi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup dari Dia, kita keluar dari Dia. Jadi bukan sekedar hidup untuk Dia, tapi hidup dari Dia, bersama dengan Dia, dan untuk Dia. Nah inilah orang-orang Kristen yang normal. Nah saudara yang mana? Saudara datang ke Tuhan dari dunia, lalu bawa semua permasalahan di dunia, lalu bawa ke atas, Tuhan tolong aku, ini masalahku, tolong Tuhan, aku ingin melibatkan Tuhan ke hidupku. Atau yang kedua, saudara datang dari Dia. Datang dari Dia, keluar dari Dia, pergi ke dunia untuk menyatakan Tuhan. Nah ini berbeda banget. Yang ini berdoa kepada Tuhan, yang ini bukan sekedar berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama dan dari Tuhan. Jadi dia posisinya adalah di dalam Tuhan. Semua pemikirannya, semua gaya hidupnya di dalam Tuhan. Dan dunia jadi tempat di mana dia invading the world. Dia membawa Kristus ke tengah-tengah dunia. Nah jadi sekali lagi, kenapa kita pusing sibuk untuk mengenali new normal? Itu penting, itu boleh dilakukan. Tapi kalau yang esensi tidak dilakukan, yaitu apa? Mengenal Kristus. Semua akan percuma. Kenapa? Karena semua metode-metode baru yang dilakukan, semua itu penting dan itu bagus, perlu kita lakukan untuk menjadi relevan, untuk bisa menjadi berhasil, untuk benar-benar bisa reach out dengan situasi hari ini. Semua itu baik, tetapi jangan miss esensinya. Karena kita mau beradaptasi, mau modifikasi, mau jadi relevan, malah kita kehilangan normalnya Kristus. Saudara berhasil jadi normal buat dunia. Saudara berhasil untuk hidup, wow, aku bisa menghadapi new normal. Tapi saudara di mata Tuhan gak normal lagi. Saudara, kekristenan dari dulu sampai sekarang gak pernah normal di mata dunia. Tetapi kekristenan membawa normalnya Kristus kepada dunia. Dan kita berharap dan berdoa supaya seluruh dunia penuh dengan pengetahuan akan Allah. Dan Allah dan dunia berbeda. Kita bukan bicara tentang radikalisme sehingga kita bodoh amat sama dunia. Enggak, Paulus mengatakan aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat. Aku hidup seperti orang Yunani. Kenapa? Supaya dia bisa memenangkan banyak orang. Jadi relevansi penting. Tetapi lihat Paulus hidup dari Kristus, dari Tuhan kepada dunia. Makanya dia bisa hidup dengan dunia tapi dia tidak menjadi seperti dunia. Saya berdoa supaya kita tidak terjebak dalam new normal. Tapi hidup kita malah nggak normal di hadapan Kristus. Jadi kita lebih baik mempelajari, menghidupi, tinggal. Kesibukan kita di sini, di dalam Kristus, mengenal Dia.
Karena gini, coba kita buka Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-firmanku tidak akan lenyap. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus selalu sama. Dia selalu akan jadi Tuhan yang memerintah. Dia raja. Jadi saudara, kalau kita sampai sibuk hidup dengan new normal tapi nggak hidup dengan Tuhan, mungkin saudara bisa survive di dunia ini, tapi di mata Tuhan saudara jauh dari perkenanan. Itu kenapa hari ini kalau kita benar-benar menghidupi pengenalan akan Kristus, saudara pasti akan hidup memerintah. Saudara bisa tidak tahu jalan yang mana harus saudara tempuh. Saudara kadang-kadang mungkin harus memutuskan kiri atau kanan, tapi at the end, apapun yang saudara putuskan, kalau saudara keluar dari Tuhan dan iman dimunculkan di situ, saudara hidup dengan iman, dengan pengenalan akan Kristus, situasi apapun saudara akan selalu memerintah dan menang. Karena dunia dengan segala normal yang baru, normal yang gak baru, entar ada lagi yang lebih baru lagi, tapi Kristus selalu sama. He has overcome the world. Dia sudah mengalahkan dunia. Daripada pelajari dunia, mendingan saudara pelajari hidupi Tuhan. Daripada kita terus sibuk new normal, mendingan sibuk untuk menjadi normal di hadapan Kristus. Saya lihat salah satu ceritanya aja. Saudara boleh buka di Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Ya, ini tentang murid-murid Kristus. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Bayangin, orang Kristen pada zaman itu, mereka juga gak kayak sekarang yang menyebut diri mereka Kristen. Tidak, mereka adalah murid-murid Kristus. Kata Kristen itu baru disebut di Kisah Para Rasul. Dan yang nyebut juga bukan mereka, yaitu orang-orang melihat bagaimana mereka punya gaya hidup yang segitunya. Gaya hidup yang penuh kuasa, penuh kasih. Wow. Sampai orang bilang bahwa orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Lihat, orang-orang yang mengacaukan dunia. Bukan dikacaukan oleh dunia, saudara. Jadi ini normalnya orang Kristen. Nah, saudara di mana? Hari ini saya di mana? Saya harus bertanya sama diri saya. Apakah saya sedang ikuti dunia walaupun baik? Ini bukan ngomongin tentang dosa. Ini bukan ngomongin tentang penyembahan berhala. Tapi di mana Kristus hidup saudara? Saya ada 3 hal aja yang saya mau bahas sedikit saja. Saudara, kalau kita mengenali Kristus, kita akan mengenali 3 hal esensi dalam Kristus. Yang pertama, identitas Kristus. Yang kedua, otoritas Kristus. Yang ketiga, mentalitas Kristus. Saudara harus sadar, identitas Kristus itu di dalam saudara. Ya, Alkitab mengatakan dalam Matius 16:18. Ya, Yesus mengatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut termasuk penyakit, saudara. Alam maut termasuk kemiskinan, alam maut termasuk semua investasi kerajaan kegelapan. Saya nggak bilang kita nggak mungkin sakit, nggak mungkin mengalami yang namanya kekurangan atau mungkin mengalami situasi lagi sulit. Enggak, kita kemungkinan besar akan mengalami. Tapi situasi itu nggak bisa menguasai saudara. Saudara akan memerintah. Di tengah hujan saudara bisa berdansa. Di tengah badai saudara bisa menari. Ya, di tengah kekacauan saudara bisa tidur. Artinya keadaan ini nggak bisa menguasai saudara. Bahkan sebenarnya Yesus membangun jemaatnya dan alam maut tidak menguasainya. Bahkan Alkitab dalam terjemahan lain mengatakan mereka mengetuk pintu alam maut. Jadi bukannya diserang. Baik, kalau diserang berarti ya kita lagi di satu tempat di-attack. Tapi kalau pintu alam maut nggak bisa menguasai, berarti alam maut nggak lagi ngapa-ngapain, kita yang nyerang mereka. Kita masuk ke pintunya, kita mengetuk pintunya dan membukanya. Dan mereka nggak bisa nahan. Nah, this is how powerful the Church of Jesus is. Gereja Yesus itu kita sebagai personal dan juga sebagai komunitas harusnya kita gereja yang powerful, saudara. Inilah identitas Kristus. Overcomers. Berkuasa. Ya, kita diciptakan serupa segambar dengan Dia, saudara. Kita diciptakan dengan kuasanya. Dengan overcoming spirit. Ya, we are all
overcomers. Yang kedua, otoritas Kristus. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Yunani, kleis. Kleis yang artinya power and authority. Ya, power and authority. Ya, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Wow, ini bicara tentang keadaan yang kita punya kuasa dan otoritas. Saya ingat di perjanjian lama di mana waktu Elia lagi di atas gunung, lalu ada pasukan datang ya, lalu bilang, Elia kalau engkau abdi Allah turun. Lalu Elia mengatakan, kalau aku abdi Allah biar api turun dari surga. Langsung api turun, membakar semua pasukan dengan pemimpinnya. Lalu pasukan kedua dengan pemimpin datang lagi. Dia bilang, Elia kalau engkau abdi Allah turun. Lalu dia bilang, kalau saya abdi Allah biar api turun dari surga. Itu langsung, gak ada meeting, gak ada rapat, gak ada persetujuan, gak ada doa-doa, langsung itu api turun dari surga. Sampai yang ketiga datang, lalu dia bilang, Elia tolong kasihani hambamu ini, tolong turunlah. Apa yang terjadi? Ketika Elia mau ngomong, api turun dari surga, itu malaikat langsung datang. Malaikat langsung seperti nutup mulutnya, lalu malaikat bilang, udahlah kau turunlah. Saudara bayangin, ketika Elia ngomong, surga harus nurut. Sampai malaikat harus turun, tutup mulutnya, bilang, udahlah turunlah. Akhirnya Elia turun. Lihat, Elia bukan berdoa kepada surga. Elia memperkatakan surga setuju. Wow, saudara, ini Kristen normal. Bahkan Elia belum mengalami penebusan loh. Roh Kudus belum tinggal di Elia. Bagaimana dengan kita? Di mana Roh Kudus telah dicurahkan tanpa batas. Ini saudara yang membuat saya bertobat setiap hari. Ketika saya khawatir, saya stres, saya panik, saya selalu bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya masih gak mengenal Engkau. Saya masih kurang pengenalan. Aku terus pressing on untuk terus mengenal Tuhan. Karena inilah normal Christian life. Powerful. Berkuasa. Lalu yang terakhir, mentalitas Kristus. Coba kita lihat di Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Gak hanya mati, tapi mati dengan cara yang mengenaskan. Mati menjadi kutuk, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. All territory in the universe dikuasai oleh Tuhan. Ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kalau kita menyadari identitas kita menyadari kita punya otoritas dan kuasa, saudara gak mungkin meninggikan diri. Saudara pasti hidup dengan mentalitas Kristus, yaitu mengosongkan diri, merendahkan diri. Salah satunya menganggap orang lain lebih penting. Ya, saudara bisa melayani orang-orang. It's not about me, it's about you, Lord. Bukan lagi berdoa, Tuhan aku melibatkan Engkau untuk agenda aku. Enggak. Saudara akan bilang, Tuhan libatkan aku buat agendamu. Beda banget, saudara. Beda tipis, kelihatannya tipis ya, sama-sama datang ke Tuhan. Yang pertama, Tuhan, aku ingin Engkau ada dalam agendaku. Tuhan, aku apapun yang aku mau, aku ingin melibatkan Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan, bukan tentang agendaku, tapi libatkan aku dalam agendamu. Kelihatannya tipis, tapi itu berbeda jauh, saudara. Saya percaya kalau kita punya mentalitas merendahkan diri. Lihat ini, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saya percaya Tuhan Yesus atau Bapa rindu memuliakan anak-anaknya. Rindu banget. Ini bukan tentang spotlight, bukan tentang terkenal, bukan. Tapi dia rindu supaya nama Kristus itu dibawa oleh anak-anaknya. Pribadi Bapa dibawa oleh anak-anaknya. Ya, terang gak taruh di bawah gantang. Terang ditaruh di atas bukit untuk menyinari dunia dengan terang Kristus. Tapi syaratnya apa? Punya mentalitas Kristus yang menyadari otoritasnya dan identitasnya. Kalau Tuhan yang sudah ngangkat, gak ada yang bisa turunin saudara.
Kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah tutup, nganda yang bisa buka, saudara. Gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah rendahkan, gak ada lagi yang bisa tinggikan. So, pastiin kita ada di mana Tuhan hidup di dalam kita dan Dia siap membawa kita kemanapun. Dan saya percaya selalu dalam ketinggian. Selalu, walaupun tetap melewati proses, melewati sakit, tangis, itu pasti. Itu bagian dari dalam diri kita yang gak perlu kita hindari. Sakit hati, kebingungan, tekanan, itu pasti jadi bagian dalam saudara. Tapi kalau kita hidup dengan Kristus, dengan identitas, dengan otoritas, dengan mentalitas, saudara akan bisa melalui semuanya. Saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. Saya ulang statement saya bahwa makanya karena Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi yang kita perlu kenali bukan dunianya atau dunia yang baru atau new normal, tapi kenali Kristus. Kalau saudara kenali Kristus, Dia telah mengalahkan dunia. Saudara akan terus dalam hidup dalam kemenangan. Filipi 3:7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, semua terjemahan Paulus tentang apapun dalam dunia, sebaik apapun, dibanding sama Kristus, dia bilang sampah. Mungkin hari ini kita meninggikan yang namanya jemaat bisa bertumbuh. Saya rasa ini hal yang buat saya seorang gembala, saya rindukan sekali. Kita lihat orang-orang bertumbuh, kita lihat gereja berkembang, kita lihat bisnis kita berkembang, hal-hal baik lah. Tapi kalau itu sampai menghalangi kita untuk bisa mengenal Kristus secara pribadi, harusnya kita bisa bilang gini, semua itu sampah. Kalau itu menghalangi kita untuk bisa mengenal Kristus. Bahkan compare to an intimate relationship dengan Kristus, dibandingkan pengenalan akan Kristus, semua jadi sampah. Bayangin, semua yang baik jadi sampah dibandingkan pengenalan sama Kristus. Itu kata Paulus. Dan saya percaya hari ini saudara, mari kita kembali sama Tuhan. Karena kalau kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, Dia akan berikan kekuatan, hikmat, semuanya yang baik. Karena semua pemberian yang baik datang dari Tuhan. Dan saya percaya kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Amin saudara. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, aku memberkati setiap umat-Mu supaya kami bisa mengenal Engkau. Kasih-Mu begitu dalam, begitu panjang, lebar, tinggi. Kami berdoa supaya setiap hari kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal diri kami, mengenal purpose kami, mengenal agenda-Mu, mengenal kehendak-Mu. Dan kami hidup bersama dengan Tuhan, memerintah di bumi ini untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you saudara, Tuhan memberkati dan mari hidup dalam kemenangan dalam Kristus. Amin, bye-bye.